Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua yang saya hormati. Nah, jadi sebenarnya topik saya ini topik sisa ya. Jadi kalau dibilang tadi banyaknya tentang gizi olahraga, sport nutrition, mungkin saya bahasnya yang bagaimana sih mencegah terutama yang obesitas melalui penerapan olahraga dan juga mengatasi masalah obesitas. Mungkin beberapa yang kami share dari hasil beberapa penelitian kami. Nah, kemudian tadi juga disampaikan Pak Muri ya, kalau sekiranya ini bermanfaat silahkan di tag semua pembicara serta di tag gizi FKUB, gizi kebugaran serta semua yang hadir di sini sehingga bisa memberikan manfaat pada kita semua. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Bu Mirza tentang basicnya, kemudian Pak Muri terkait dengan olahraganya. Sebenarnya saya bingung kemarin itu karena udah semua hampir serumpun dan hampir bidang sebenarnya. Kita tahu teorinya, tapi bagaimana? Ayo kita prakteknya bareng-bareng gitu loh. Jadi lebih enak sih kalau kita sambil praktek. Oke, ini perkenalan, saya Nazif Kifari, tadi sudah dikenalkan. Mungkin yang akan saya share di sini terkait dengan gizi lebih, mungkin banyak juga nih teman-teman yang nanya, atau gimana sih untuk menurunkan berat badan, kemudian pola makannya atau dengan olahraganya atau seperti apa? Mungkin yang saya ingin sampaikan di sini terkait dengan masalah gizi lebih. Jangan harap, jangan bangga kalau kita sebenarnya memiliki atau kondisi status kita gizi lebih. Kenapa? Karena bukan gaya-gayaan. Anda itu harus merubah gaya hidup kita semua menjadi lebih sehat. Kalau berat badan turun itu adalah bonus. Yang penting adalah bagaimana merubah gaya hidup kita menjadi lebih sehat. Saya yakin ketika teman-teman menerapkan juga, pasti juga akan berat badan turun sebenarnya. Mungkin saya akan cerita dulu terkait dengan gizi lebih. Ini juga banyak sih sebenarnya yang boleh dibilang 27% kita ini sudah gizi lebih dan juga obesitas. Lantas kita sebagai ahli gizi atau orang yang tenaga kesehatan tuh apa yang kita mau perbuat? Jangan sampai kita termasuk juga di dalam 27% ini gitu loh. Kasarnya nanti kalau Anda mau konsultasi gizi, ahli gizinya aja overweight obes, gimana orang mau percaya gitu kan? Tapi yang jelas bagaimana kita upaya mempromosikan, mengedukasi masyarakat supaya jangan sampai nih masalah overweight dan obesitas makin meningkat. Dan kemudian juga apalagi kondisi sekarang ya, yang sebagian besar kita lakukan bahwa semua hampir di work from home, kemudian juga semua kegiatan di rumah. Saya yakin tadi juga sudah diberikan informasi bagaimana oleh Coach Muri, bagaimana olahraga bisa dilakukan juga di rumah. Olahraga yang paling baik adalah olahraga yang dilakuin, bukan diwacanain. Jadi sebenarnya banyak pilihannya. Oke, ini kondisi gizi lebih di dunia. Kalau ini kan udah biasa ya, populer di Indonesia. Ya gizi lebih sekarang meningkat nih 2018 31%. Saya nggak tahu nanti 2000 sekian apakah akan meningkat atau enggak. Yang jelas ini menjadi problem. Bahkan ini buat teman-teman yang masih fresh graduate, umur saya juga masih, kalau Pak Muri 20, saya berarti berapa ya, 18 atau 17 gitu ya. Jadi lebih muda lagi. Nah, kalau dilihat ternyata mau buat seleksi kerja, ini teman-teman ya, buat seleksi kerja di beberapa perusahaan, kalau teman-teman memiliki gizi status overweight dan obesitas itu bisa menjadi peluangnya lebih rendah. Kenapa? Karena orang yang ataupun employee yang baru mau daftar kemudian gizi lebih bisa jadi menurunkan produktivitas perusahaan, dan itu ya jadi warning nih buat kita teman-teman semua. Ayo dari sekarang kita buat diri kita juga dan juga mengedukasi orang-orang supaya jangan sampai kita mengalami masalah gizi lebih. Nah, terutama pada kondisi COVID sekarang, saya yakin deh, sekarang aja nih yang kita pakai laptop, udah dari pagi, tadi aerobik dulu ya, sampai jam 8:30, kemudian lagi-lagi online, buat teman-teman mahasiswa pun kuliah online, tugas online, ujian online, pacaran online, saya nggak tahu ya, tapi yang jelas semua dilakukan dengan online gitu. Artinya kita mungkin melakukan aktivitas fisik yang biasa kita jalan, kemudian kita nyapu, ataupun dengan olahraga kita sangat jarang banget. Kenapa? Karena kondisi COVID seperti ini. Dan yang kadang-kadang kita ngeri adalah makan kita nggak teratur. Jadi makan kita tuh sering aja ada snack-snacknya, kita nggak sadar, kemudian ternyata berlebih. Kemudian yang itu sebenarnya kita nggak rasain. Semoga aja yang teman-teman di sini dengan dari bulan Maret sampai bulan sekarang status gizinya masih di kata normal ya, tidak berlebih ataupun tidak berkurang. Jadi sebenarnya harapan kita semua bagaimana
ini supaya balance. Nah, kalau kayak gini caranya, artinya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mirza dan Pak Muri, kita harus melakukan aktivitas fisik, olahraga, serta misalkan latihan pada kondisi atlet. Kemudian bagaimana dengan makanannya? Ini kalau bisa dibilang kita kan balance diet, kemudian porsi makannya perbanyak sayur dan juga buah. Nah, itu menjadi kunci bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita. Nah, kemudian ini yang kadang-kadang kita nggak tahu ya teman-teman. Kadang-kadang kita makannya berapa, kita keluarnya berapa. Nah, ini kalau kita terus-terusan makannya terlalu banyak, tapi yang energi keluarnya kita nggak ada, ya siap-siap aja berat badan juga akan naik. Dan jangka panjangnya, kemudian masalah kesehatannya siap-siap menanti juga. Karena yang namanya obesitas itu bukan langsung terjadi masalah, biasa jadi nyicil-nyicil dulu, mulailah kakinya kesemutan, mulailah males berolahraga, mulailah kolesterolnya naik, mulailah asam urat ya maksudnya, kemudian mulailah hipertensi. Jadi itu bisa berlahap. Makanya bagaimana sekarang kita mencegah hal tersebut supaya tidak terjadi berkelanjutan ataupun komplikasi. Ini alasan kenapa sih berat badan kita tidak boleh berlebih ya. Ini banyak teorinya juga, ini klasik sih sebenarnya. Diabetes, pasti orang berisiko kalau obesitas. Hipertensi apalagi, jantung, masalah tulang ya. Ini banyak sekali masalah kalau kita memiliki gizi lebih. Lantas gimana caranya? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mirza dan Pak Muri secara detail, bagaimana nyusunnya, bagaimana olahraganya, seperti itu. Dan tinggal kita nih melakukan action untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kemudian ternyata kalau kita korelasi dengan kondisi pandemi ini, yang obesitas, kemudian lemak berlebihan, itu bisa menurunkan, yang pertama pasti kardiorespiratorinya menurun, kebugarannya menurun, kemudian imunnya juga menurun. Apa dampaknya? Ya tadi, masalah kesehatan lainnya. Orang yang gizi lebih, biasanya mungkin dia memiliki masalah pernafasan, imunnya lebih rendah. Kenapa? Karena terjadi penumpukan lemak ini sendiri. Nah, bagaimana caranya? Ayo, berarti kombinasi antara pengaturan pola makan dan juga buatlah program untuk olahraganya kita. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari major determinan atau determinan yang terjadinya kritikal pada masalah COVID, itu sebagian besar terjadi karena pasien tersebut obesitas. Kenapa? Kalau udah obesitas sudah banyak masing-masing masalah kesehatan lainnya. Kalau masalah lainnya bisa lah, tapi yang jelas ketika pasien ataupun orang yang obesitas kemudian COVID, nah itu hati-hati. Jadi masalah kalau misalkan terjadi komplikasi lainnya, terutama, nah mungkin kita masih pada kumpul di sini secara online. Ayo bagaimana kita mengedukasi supaya masyarakat tidak mengalami masalah obesitas ini, karena ini ngeri sekali kalau kita lihat kondisi COVID, apalagi kemudian obesitas. Nah itu saya bukan nakutin ya, tapi bagaimana kita mencegah supaya jangan sampai terjadi peningkatan masalah obesitas, karena kondisi semuanya online, aktivitas fisiknya juga menurun. Nah, saya khawatir nanti Reskesdas 2000-an lebih, angka obesitas itu meningkat lagi, dan ini jangan sampai terjadi. Nah, kemudian ini juga berdasarkan data, teman-teman. Orang ataupun orang yang gizi lebih itu sangat berisiko sekali terhadap komplikasi yang lainnya. Jadi kalau kita lihat hampir 30, khusus yang kiri ya, yang tabel A, coba lihat yang kanan. Kalau untuk orang obesitas yang merah 33,3%, artinya itu yang sangat berisiko terhadap terjadinya komplikasi kesehatan lainnya. Tapi kalau yang tidak obesitas hanya sekitar 14,7%. Kalau dilihat yang obesitas berarti kan dia untuk sampai 3 kalinya gitu loh risikonya, dari 100% atau 10 orang 3 kali ini sangat berisiko terhadap masalah komplikasi lainnya. Makanya jangan sampai ini terjadi terus-terusan, bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kemudian konsekuensi ini tadi Pak Muri sama Bu Mirza juga sudah menjelaskan ya, kalau kita kurang beraktivitas ya risiko dekat-dekat adalah sindrom metabolik. Kemudian sarkopenia, penurunan massa otot. Nah, ini biasa dipengaruhi oleh faktor, tapi ketika kita suka mengangkat beban, latihan endurance, itu insya Allah masih terjaga. Jadi sebenarnya ya balik lagi terkait dengan kemauan kita untuk mau nggak sih kita melakukan hal tersebut gitu loh. Karena orang yang
yang suka marah-marah nih, kalau temannya suka marah-marah, suka baperan, suka apalah, yang zaman sekarang, suruh aja dulu olahraga gitu loh, buat pelampiasannya itu ke arah sana. Kenapa? Karena orang berolahraga, orang yang suka melakukan aktivitas aerobik, zumba, apapun, itu biasanya lebih stabil dalam menjaga emosinya. Nah, kalau dilihat sekarang trennya udah berubah ya, yang darinya offline, yang bisa kita sandang, pangan, papan, gibah. Nah, dari sekarang online semuanya. Tapi tidak, ya saya bilang pasti ada positif dan negatifnya dalam kondisi hal ini. Dengan kita online ini, khususnya olahraga online itu bisa menjadi alternatif. Dan ini ya terserah teman-teman, kalau mau buka YouTube berarti harus baca dulu apakah ini boleh dilakukan dengan kondisi basic atau kondisi orang yang terlatih. Jangan sampai yang biasa terjadi, Anda ikut-ikutan olahraga di YouTube tapi tidak tahu ini tuh khususnya untuk siapa. Kemudian terjadinya cedera. Habis cedera, nggak mau olahraga lagi. Ini jangan sampai terjadi. Jadi ini pergerakan perubahan teknologi yang harus kita terima, dan kita harus bisa dibilang peluang kita sebagai ahli gizi pun arah sini. Bisa jadi ahli gizi menggunakan online juga udah banyak. Dokter-dokter sekarang online sudah banyak. Artinya perkembangan ilmu teknologi itu terkait dengan gizi, kesehatan, kebugaran juga semakin berkembang. Nah ini sekarang juga deh. Ini saya mengingatkan juga buat teman-teman. Ini saya bukan branding semua produk ataupun jenisnya. Yang jelas sekarang aplikasi udah banyak deh. Sekarang silahkan download aja, mau mereknya apapun terserah. Karena kita menggunakan aplikasi ini adalah membantu kita tracknya, membantu kita melihat apakah kita sudah mencapai ataukah kita berapa melihat. Ya kalau boleh dibilang ini bisa menjadi salah satu alternatif pilihan bagi teman-teman yang mau misalkan program. Karena kenapa? Ya kalau kami setiap minggu deh, kita posting olahraga pasti ada angkanya, sebelum dan sesudah. Buat apa? Kita bisa melihat kira-kira perkiraan sekian kalori yang udah terbakar. Kemudian berapa sih heart rate-nya kita. Berarti di angkanya masih 133 rata-rata, maksimum 180. Kalau yang tengah rata-rata 126, 155. Kalau durasi, yang hitam tadi itu 45 menit. Kalau yang tengah 50 menit. Dan ini menjadi salah satu alternatif, terserah mau milih yang mana, olahraganya mau apa, lakuin aja yang paling menurut Anda nyaman. Dan biasanya kalau kita kelihatan dah kemampuan kita dari masing-masing ini. Buat apa? Jadi buat teman-teman yang mau menurunkan ataupun menjaga kesehatan dengan olahraga bisa di-track seperti ini. Kalau Anda nggak sempat, kemudian sangat sibuk sekali dari pagi sampai malam, nggak bisa sempat olahraga, bisanya cuma jalan, bisa juga kita lakukan langkah misalkan 7.000 sehari atau 10.000, atau buatlah achieve-nya masing-masing. Yang jelas kita ada melakukan aktivitas fisik, mengeluarkan energi. Nah ini menjadi alternatif. Jadi kondisi COVID ini ya bisa menjadi harus kewaspadaan kita. Kalau misalkan jangan sampai udah COVID, obesitas, paket lengkap. Makanya kalau tadi kata Pak Ustadz Muri, ya tubuh ini kan amanah. Jadi ya harus dijaga deh gitu loh. Kita sudah tahu ilmunya, tinggal kita prakteknya. Jadi habis ini seminar, silakan Anda yang hadir di sini monggo download aplikasi kesehatan lainnya yang menurut Anda nyaman. Dan harapan saya dari teman-teman gizi, kemudian teman-teman dietitian, ciptainlah alat seperti ini yang bukan hanya kita tracker dari kandungan gizi, tapi kita bisa juga aktivitas fisiknya, sehingga itu benar-benar produk dari buatan Indonesia sekali. Dan kami harapkan hal itu terjadi ya. Ini salah satu contoh penggunaan teknologi. Jadi sekarang teman-teman download aja deh, buat berguna kok. Ini juga kalau kita aplikasi sehari-hari bisa sangat bermanfaat. Nah, kemudian yang lagi-lagi perlu diperhatikan adalah ketika kondisi, saya yakin semua karantina yang di rumah, pernah nggak sih bosen gitu ya? Mode bosen, ketemu ini lagi, buka laptop, baca buku lagi, ngerjain tugas lagi. Nah, ini menyebabkan bisa terjadinya depresi. Nah, ketika depresi ini terjadi, bisa menurunkan imunitas tubuhnya. Makanya oleh karena hal tersebut, ya kalau kita kondisi work from home, kemudian kondisi lagi capek, lagi stres, ya silakanlah gerak-gerak ataupun stretching lah minimal. Kalau Anda bingung, lihat berbagai macam stretching tuh, mulai stretching yang Anda bisa lakuin. Di tempat duduk pun Anda sekarang juga bisa, yang sekarang lagi guling-guling di kasur sebenarnya juga bisa, tinggal angkat kaki,
mulai setengah angkat 90 derajat, turun 45 derajat kakinya yang lagi sambil tiduran ya. Kemudian ya mulai gerak-gerakan, ini sebenarnya bisa kok kita lakuin, stretching ya. Nah, kemudian apa sih dampaknya kalau kita berolahraga? Hormon-hormon bahagia itu mulai hadir ketika kita sudah berolahraga. Nah, hormon-hormon itu banyak kaitannya dengan orang yang habis berolahraga. Makanya boleh dibilang orang yang suka berolahraga umurnya lebih panjang biasanya. Kenapa? Karena di situ radikal-radikal bebas, kemudian lebih lepas, kemudian hormon endorfinnya lebih keluar, supaya apa? Ya tidak menimbulkan tekanan-tekanan dalam dirinya. Makanya saya bilang, sekarang ayo kita sambil olahraga. Tadi udah dari Bu Mirza, Pak Muri, kita tahulah manfaat dari olahraga. Tinggal kita nih mau ngelakuin apa enggak gitu. Jangan sampai nunggu sekian-sekian lama. Ini hanya sekitar 20 menit. Dan pilihlah olahraga yang paling Anda sukain. Nah, kaitan dengan tidur. Nah, saya nggak tahu nih, makin banyak orang yang work from home, makin tidurnya makin suka begadang atau makin banyak tidur. Karena kondisi ini menyebabkan Anda kaitannya dengan status gizi. Nah, abis ini saya akan tampilkan. Kalau memang kan setiap kelompok umur beda-beda ya. Semakin bertambah usianya, bisa jadi waktu tidurnya itu semakin sedikit karena perubahan hormon, kemudian banyak faktornya ya, menopause, kemudian hal yang lain yang menyebabkan durasi tidurnya itu menjadi lebih sedikit, mulai dari yang banyak anak-anak sampai dengan usianya tambah. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam gambar ini deh teman-teman. Kalau yang lihat deh, yang agak lebih tebal, ini adalah durasi tidur yang ini pada dewasa normal ya, 7-8 jam. Terjadi peningkatan IMT, ya semakin umur kan makin bertambah, makin risiko terjadi penambahan berat badannya. Kalau orang yang tidurnya 7-8 jam, itu terlihat lebih menurunkan risiko terjadi penambahan IMT-nya. Bayangkan kalau orang yang tidurnya hanya kurang 4 jam, itu sangat signifikan sekali, hampir 30 nih IMT-nya peningkatannya. Kemudian 56 juga sama. Ternyata yang kebanyakan tidur itu juga tidak baik, hampir 9 jam, artinya dia hampir sepertiga hidupnya digunakan untuk tidur. Ya jangan sampai, kenapa? Ketika banyak tidur artinya masih kurang melakukan aktivitas fisik. Alhasil kenapa? Ya terjadi juga peningkatan IMT-nya. Jadi ini menjadi concern kita. Kalau misalkan tidur itu juga sangat berpengaruh loh terhadap status gizinya. Kalau tidurnya cukup, ini khusus pada dewasa ya. Kalau sekarang yang tidurnya cukup lah 7-6 jam atau 6-8 jam. Kalau mau begadang ya jangan banyak-banyak, cukup sekali 2 kali. Misalkan ya itu menjadi habit kebiasaan kita. Karena apa? Makin suka begadang berarti siap-siap IMT-nya juga kan menambah. Ini kaitannya. Banyak yang bilang, kalau gitu gimana Pak ya? Mau diet aja atau olahraga aja kalau menekan berat badan? Ini penelitiannya lama teman-teman, tahun 96. Kalau kita lihat, ini menarik sih sebenarnya. Kalau kita lihat hanya olahraga, hanya diet aja, ketika kombinasi, ya paling maksimum adalah diet dan juga olahraga, exercise-nya. Jadi selama 12 bulan hampir ya 9 kilo menurun. Tapi dari 3 kelompok, kalau kita nggak di follow up dengan benar, kemudian kita nggak nyaman, bisa jadi semua 3 kelompok ini memiliki kenaikan ya berat badan balik lagi, hampir mendekati ke awal. Tapi yang jelas, kalau ada pilihan olahraga aja atau diet aja, saya pilih yang kombinasi. Karena nggak akan mungkin kita mau berhasil kalau kita nggak kombinasi. Kalau olahraganya aja, makannya tetap banyak ya percuma. Kalau diet aja menurunkan berat badan tapi klemer-klemer ataupun masih ya nggak fit gitu loh. Ada kan orang kurus yang awal gemuk kurus tapi lemes, lengsu, lunglai, lebay, lemah gitu kan. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Yang jelas ketika teman-teman membuat program weight management untuk mengatasi masalah tadi obesitas, kuncinya adalah kombinasi dari pengaturan pola makan dan juga olahraganya. Nah, kalau dari lihat sebenarnya banyak penelitian juga bilang kalau hanya diet aja hanya mungkin 9 kilo penurunannya, tapi kalau dengan kombinasi hampir 13 kilo terjadi penurunan. Dan ini tidak menjadi pertanyaan. Kita tahu bahwa kombinasi itu menjadi penting. Kalau bahasa orang masyarakatnya, kalau olahraga itu adalah king, dan kalau
apa ya, diet itu adalah queen. Jadi kalau digabung itu menjadi kingdom. Jadi kalau menurut saya memang nggak ada yang mau pilih mana, ya pilihnya adalah kombinasi seperti itu untuk mengatasi masalah obesitas. Nah, yang sekarang saya kaitkan ini beberapa waktu pekan lalu pernah saya sampaikan di acara yang lain. Ya, kebiasaan makanan kita sekarang berubah loh. Sekarang sambil introspeksi diri aja. Yang semakin banyak buka online, saya nggak tahu yang dibelanjain apa, tapi sekarang semua akan beralih ke online. Sama seminar online, pemesanan makan online, ya semuanya beralih online. Kemudian terjadi perubahan, makanan jadi lebih sehat. Yang suka dipesan adalah sekarang jus-jusan, tapi lebih enak sih, lebih hemat bikin jusnya sendiri. Kemudian itu terjadi perubahan. Kemudian tambah suka ngemil. Nah, ini menjadi makan ngemilnya itu menjadi lebih banyak, khususnya yang di order-order online. Kemudian makan siang lebih banyak, jadi makan siangnya porsinya lebih 2 kali. Kemudian karena memang kondisi COVID, jadi tambah suka berbagi. Jadi semua pada suka berbagi. Dan yang paling mengejutkan adalah yang paling populer kalau di salah satu aplikasi ini adalah pemesanan ayam goreng, es kopi, dan aneka mie. Nah, ini top 3 ya, top 3 untuk kondisi COVID. Nah, ini menjadi cerminan bahwa ya masih edukasinya, masih pemilihan makanan kita masih kurang beragam ataupun kurang menerapkan gizi seimbang. Nah, ini penelitian kami 2000 berapa kemarin ya? Di 2018-19 yang Pak Muri sampaikan, biasanya kalau kami kolaborasi sama corporate itu bukan hanya sebagai apa ya, bisa dibilang bantu mereka, tapi ini biasanya kami tandem dengan mahasiswa-mahasiswa yang pengen passion di bidang wellness and nutrition, bisa jadi skripsi mereka, kemudian kita publish bareng-bareng. Nah, ini terjadi penurunan selama 3 bulan atau 12 minggu, ketika kita kombinasi latihan moderate dan high dan konseling gizi, ini bisa memberikan hal positif. Ini kami lakukan sebelum COVID sebenarnya, jadi tinggal nunggu kapan publishnya masih di review. Jadi ini menjadi hal yang positif bagi kita semua. Kombinasi menjadi adalah kunci. Nah, kemudian yang paling mengejutkan lagi ternyata pada kondisi ini makin banyak orang mesen online ya. Nah, gaya hidup kita akan berubah. Inilah bagaimana kita kaitannya dengan COVID. Yang penting adalah balance diet, gizi seimbang itu menjadi kunci. Ya, bagaimana variasi makanan itu menjadi kunci ya. Sama kayak kita cari jodoh, kalau saya bilang. Jodoh itu nggak ada yang sempurna, tapi cara menyempurnakan. Sama kayak makanan. Anda makan nasi dong juga nggak oke. Anda makan telur dong juga nggak oke. Tapi dengan variasi makanan tersebut Anda bisa lebih sehat. Kemudian breastfeeding itu menjadi salah satu kunci untuk menurunkan terjadinya masalah COVID. Suplemen juga ada zinc, selenium, vitamin C, D. Itu kalau misalkan kita membutuhkan ya monggo silakan. Kemudian yang paling penting lagi good hygiene practice, kalau habis ke pasar, kemudian cuci tangan itu menjadi hal yang baru, kebiasaan yang baru. Kalau kita melakukan hal tersebut, insya Allah COVID juga tidak akan ke kita. Dan kita tahu faktor risiko terjadi komplikasi COVID ini adalah hipertensi, diabetes, obesitas, kemudian hal yang lain. Jadi inilah kaitannya mungkin hubungan dengan kondisi saat ini. Ini semuanya kalau kita lakuin, semoga aja kita tidak terkena masalah lainnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak menerapkan, nah itu kaitannya masalah kesehatan. Nah, sekarang juga mungkin ini sekedar aplikatif yang bisa kita lakuin kalau Anda punya gadget, punya apapun. Sekarang juga ada pilihan healthy food loh. Healthy food Anda pilih, di situ ada berbagai macam alternatif. Coba sekarang sambil dicek gadgetnya, dicek apakah ada apa enggak. Kalau biasanya ada. Sekarang semua berubah menjadi healthy lifestyle, banyak kan orang suka pilihan menu-menu yang sehat, dan ini menjadi kabar gembira buat kita semua tenaga kesehatan. Nah, konsumsi beraneka makanan ini yang sebenarnya karena semua di sini ahli gizi ya, saya pun karena takut mengulang, kan kita secara teori tahu ya, tapi bagaimana kita mengaplikasikan lah untuk rekomendasi ini, makanan pokok, lauk pauk, sayur buah, dan jangan lupa konsumsi air putih, itu menjadi kuncinya, jangan sampai kita dehidrasi. Kalau haus itu salah satu kondisi kita sudah mengalami dehidrasi. Nah, ini contohnya beberapa alternatif. Yang ketiga, konsumsi sayur dan buah, karena antioksidan, vitamin, mineral. Pilihlah buah-buah yang berwarna-warna sebenarnya kalau saya. Kalau mungkin aplikatifnya gini, Pak, saya males motong-motong. Cari yang alternatif bisa langsung makan. Pisang, salak, jeruk. Yang paling males adalah Anda sendiri musuhnya. Kalau tadi Pak Muri olahraga, musuhnya diri sendiri, gizi pun juga gitu loh. Anda mau melakukan hal tersebut, mau sehat ya Anda sendiri, nggak bisa yang lain. Kan nggak bisa. Dia yang olahraga saya dapat manfaatnya. Dia makan
gizi saya dapat manfaatnya, nggak bisa kan. Artinya dia yang menerapkan, dia mengaplikasikan, dia sendiri yang mendapatkan manfaatnya. Nah, mulai dari sekarang ayo kita menerapkan hal tersebut. Jadi konsumsi bervariasi karena semua di sini adalah ahli gizi ya. Nah, ini menarik teman-teman. Ini sambil introspeksi coba sekarang. Batasi GGL. Ya Pak, saya sudah batasi garam, saya sudah batasi gula, saya sudah batasi minyak. Tapi ada juga beberapa yang ketutup hidden sugar, hidden garam. Jadi mungkin kita udah membatasi tapi minum makanan yang kaleng-kalengan, yang tinggi natrium juga misalkan. Atau Anda sudah membatasi gulanya, ternyata ada gula yang minuman ataupun kemasan lainnya. Nah, ini kan nggak lucu gitu loh. Ternyata kalau dilihat sugar yang dipopuler minum itu hampir 38 gram. At least kalau kebutuhan kita 50 gram per hari, ya hampir seperempat, hampir udah 4/5-nya itu udah tercukupi kalau kita mengonsumsi hal tersebut. Nggak heran kalau penelitian kami tahun 2019 kemarin remaja di DKI ya hampir ya sama ke data Riskes hampir 20-30% yang remaja itu udah gizi lebih dan obesitas. Dan saya nggak tahu ya, bahkan mereka kan sebenarnya calon generasi ke depan, apalagi kalau wanita. Kalau udah wanita kemudian obesitas ya khawatir jangan sampai terjadi masalah kesehatan lainnya. Nah, kalau dari sekarang kita lihat data ini, ya sekarang introspeksi deh, sambil edukasi, jangan sampai kita pelakunya juga menggunakan atau mengonsumsi ini. Nah, itu hampir 300 kalori. Kalau minuman yang populer ya, saya nggak menyebutkan, tapi kita tahulah minuman seperti ini yang sekarang bulat-bulat hitam juga menjadi populer di kalangan milenial dan juga kalangan kolonial. Dan terakhir mungkin kita harus jaga praktis good hygiene, kebersihan, pesain makanan mentah dan matang, masak itu yang sampai matang, kemudian harus menjaga suhu makanan, kemudian menggunakan air dan bahan yang aman. Kenapa? Kadang-kadang kita mau asal jadi, ataupun sekarang yang saya sangat menarik adalah orang-orang di urban ya, itu membeli makanan yang belum jadi, tapi bahannya udah disediain. Mungkin dia nggak tahu resep kali ya, bahkan jadi kemudian dimasak rame-rame di rumah. Itu menjadi salah satu hal positif. Kenapa? Karena kalau kondisi COVID ini mungkin komunikasinya sering, kalau kita ada kerjaan makan bareng, masak bareng, itu menjadi engage gitu loh. Ini khusus bagi keluarga ya, kalau masih jomblo ya beda cerita. Tapi setidaknya ini menjadi salah satu alternatif bagi kita bagaimana meningkatkan engage di keluarga. Karena semakin banyak nih, tapi banyak yang bilang juga bahwa kondisi COVID ini tingkat perceraian tuh makin meninggi kan. Nah, tapi kalau dari kita dari segi gizi dan kesehatan, cobalah nyapu bareng, olahraga bareng, kemudian masak bareng gitu loh. Jadi itu meningkatkan engage masing-masing di keluarga. Nah, mungkin ini yang terakhir karena dibatasi waktu juga. Kalau kita lihat healthy lifestyle tips, yang pertama adalah konsumsi beraneka ragam. Ini yang kita jelaskan di awal tadi, karena semua juga di sini adalah ahli gizi. Ya, kita bakal tahu alasannya kenapa. Kemudian biasakan sarapan. Ini menjadi kunci teman-teman. Kalau kita nggak mau masalah gizi lebih, sayur dan buah pun menjadi kunci ya. Kita nggak usah jelasin sayurnya apa, buahnya apa, prosesnya seperti apa. Kemudian karena semua di sini kan ahli gizi ya. Kemudian minum 8 gelas per hari itu minimal. Tapi kalau Anda tadi olahraga yang dikatakan Bu Mirza dan Pak Muri, ya berarti mungkin harus tambahan beberapa gelas. Stretching ini menjadi hal yang dasar yang paling harus Anda lakuin. Dan kadang-kadang kalau ya jangan stretching yang ribet, cari stretching yang paling mudah gitu. Kemudian tidur cukup. Ini yang suka begadang, kondisi work from home. Ya begadang saya tidak melarang, mungkin urgent deadline monggo, tapi kalau sudah terus-terusan tidur yang nggak baik, apalagi yang suka begadang juga nggak baik. Kemudian olahraga, pilihlah olahraga yang paling nyaman, yang paling Anda bisa lakuin, apalagi sekarang kondisi protokol kesehatan ya, kalau boleh dibilang ya di rumah lebih baik. Kemudian ya pilihlah yang paling nyaman, nggak usah nunggu matching dulu. Kalau saya karena kulit saya black, kemudian ini pink, jadi black pink black. Nah, ataupun pengen semuanya itu yang brand, ya menurut saya sih nggak usah penting-penting dah, apalagi tadi kata Pak Muri beli sepeda buat gaya-gayaan doang, sayang, mendingan buat ditabung buat nikah lah, masih yang jomblo gitu ya. Tapi setidaknya ini beberapa tips yang bisa dilakuin. Kalaupun ada satu lagi nggak sempet juga,
coba deh langkah gitu loh. Yang punya tangga turun lantai 1, lantai 2. Kalau nggak punya tangga ataupun di rumahnya lantai 1, muter-muter bolak-balik aja sambil zikir kayak sambil kita meningkatkan aktivitas fisik. Kenapa? Sambil ngitung langkah. Kita harus achieve per hari. Karena kalau nggak achieve, mungkin rasain ada yang kurang. Dan satu hal teman-teman, sebelum closing, yang namanya obesitas itu bukan yang harus dibanggain, tapi bagaimana kita menurunkan prevalensi tersebut dengan gaya hidup yang sehat. Karena kalau cuman olahraga, kemudian diet hanya berfokus pada berat badan, sayang banget, itu masih banyak manfaat yang lainnya, terutama bagaimana kita bisa lebih sehat dan juga lebih sehat, produktif, seperti itu. Dan juga satu hal, makin tinggi obesitas, itu berarti makin butuh biaya perawatan yang banyak. Dan ini menjadi challenge buat kita nih, bagi yang masih muda-muda di sini, ternyata beberapa corporate sudah mewajibkan calon pekerjanya memiliki status gizi yang normal. Dan ini menjadi catatan buat teman-teman yang masih sekarang mahasiswa, kecuali menjadi istri solehah, menjadi sama suaminya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti sisanya kita diskusi. Mohon maaf kalau sekiranya ada kurang kelebihannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.